Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Supanyar, Pakis, beliau Ibu Leli Makfiro Eshud, SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Supanyar, Pakis, beserta Bapak Ibu Guru, tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat serta salam dan semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Sebelum acara kita mulai, perkenalkan kami menyampaikan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kepala SD Negeri 2 Supanyar. 3. Penyampaian materi oleh Ibu Leli Afrida, SPD. 4. Penutup doa. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai, marilah kita sejenak tundukkan kepala untuk berdoa memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini dapat berjalan dengan lancar mulai awal hingga akhir nanti. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 2 Supanyar kepada Ibu Leli Makfiro Eshud, SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk menyaksikan atau menelaah materi-materi dalam diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rida. Mudah-mudahan acara kita hari ini dirahmati oleh Allah, dan tak lupa salawat serta salam kami junjungan kepada kehadiran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang selalu berselawat mendapat syafaat di akhir zaman berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di acara ini merupakan tahapan dari pendidikan calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Rida dapat dipahami atau ditularkan pada guru-guru yang lain, karena budaya positif ini adalah kebiasaan yang baik, kebiasaan yang bagus yang dapat diterapkan kepada murid-murid kita. Karena apa? Kita sebagai pendidik, tugas kita yang pertama adalah mendidik anak-anak, yang kedua membimbing, baru yang ketiga adalah mengajar. Nah, mendidik itu bisa mendidik karakter, karena budaya positif ini tujuannya untuk karakter anak-anak. Semoga apa yang disampaikan Bu Rida bermanfaat bagi kita semua, khususnya di lembaga kita SDN 2 Supanyar. Untuk mengakhiri, saya akan melantunkan pantun Bermain Gitar Bersama Bunda. Terima kasih. Dihiasi dengan lampu yang dekoratif. Sebentar lagi ada presentasi dari Bu Rida. Cakepnya mana? Kok gak semuanya? Bertema diseminasi budaya positif. Akhir kala wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Leli atas sambutannya. Acara berikutnya adalah diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan Ibu Leli Afrida, SPD. Kepada Ibu Leli Afrida dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Sukoanyar, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Sukoanyar beserta Bapak Ibu guru tamu undangan. Mohon izin di sini saya Leli Afrida, guru dari SD Negeri 2 Sukoanyar, sebagai
calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Malang akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, sebelum saya menyampaikan materi tentang budaya positif, Bapak Ibu sepertinya ini sudah mulai lelah ya, dari pagi sampai siang mengajar. Jadi di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking terlebih dahulu. Jadi mohon izin nanti Bapak Ibu bisa mengikuti ice breakingnya melalui nanti tampilan video kita joget bersama-sama. Bapak Ibu mohon izin, di sini saya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu, budaya positif di sekolah, apa sih budaya positif di sekolah itu? Budaya positif di sekolah itu merupakan nilai, keyakinan dan kebiasaan yang baik di sekolah berpihak pada murid sehingga menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jadi di sini nanti kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu tentang penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, budaya positif itu nantinya kita mengambil nilai-nilai keyakinan yang diyakini siswa, kemudian kita menciptakan suatu kebiasaan yang baik dan berpihak kepada murid untuk diterapkan di sekolah secara bertanggung jawab. Nah, di sini bagian-bagian dari budaya positif ada 6 bagian. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini disiplin adalah setiap orang pasti mempunyai pemahaman tentang disiplin masing-masing. Kira-kira Bapak Ibu kalau menurut panjenengan apa sih artinya disiplin itu? Disiplin itu kalau menurut panjenengan, pengertian menurut panjenengan itu seperti apa? Monggo. Kalau anak-anak kan biasanya, ayo anak-anak harus disiplin. Nah, berarti anak-anak itu harus apa? Kalau disiplin menurut panjenengan? Patuh. Oh, kata Bu Deni patuh. Patuh, taat, kata Pak Win taat. Mungkin ada yang lain disiplin sesuai dengan aturan yang telah dibuat
Wah, ini kata-katanya super sekali. Iya, bertindak sesuai aturan yang sudah disepakati. Mungkin ada yang lain? Disiplin. Jadi kalau saya rangkum secara garis besar, pemahaman panjenengan ini adalah patuh, taat peraturan, bertindak sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati. Tanpa pamrih, tanpa imbalan. Nah, ini menarik sekali. Ini belum sudah ada kata-kata pamrih ya. Nah di sini, mungkin Bapak Ibu sebenarnya ada yang kenal dengan Bapak yang di depan ini ya. Nah, ini adalah Bapak, saya mengutip dari kata-kata Bapak Subandri SPD. Beliau mengatakan bahwa disiplin itu adalah suatu paksaan untuk mematuhi aturan yang berhubungan dengan hukuman sehingga tercipta rasa tidak nyaman. Jadi waktu itu saya sempat berbincang-bincang dengan beliaunya. Saya meminta pendapat Bapak, menurut panjenengan disiplin itu seperti apa? Ternyata pemahaman Pak Subandri tentang disiplin itu adalah paksaan, Bapak Ibu. Jadi paksaan untuk mematuhi aturan. Karena adanya paksa, adanya aturan itu tadi, anak-anak dipaksa untuk mematuhi aturan. Nah, hubungannya, ini Bapak. Tulisannya kurang satu nih Bapak. Tanpa mengintervensi orang lain. Oh, bagus sekali Bapak. Bapak, terima kasih atas koreksinya. Nanti bisa saya tambahi di slide. Jadi disiplin itu adalah suatu paksaan untuk mematuhi aturan yang berhubungan dengan hukuman. Jadi disiplin ada kaitannya dengan hukuman, Bapak Ibu. Kalau anak-anak, biasanya kalau anak-anak saja contoh, kita pagi peraturan di sekolah datang jam 7 harus sudah datang di sekolah. Tapi ada anak yang terlambat. Nah, karena ada peraturan harus masuk jam 7. Nah, jadi anak-anak itu khawatir kalau masuk lebih dari jam 7 pastinya akan ada konsekuensinya, akan ada hukumannya. Nah, ini adalah salah satu dari pengertian disiplin itu. Pastinya akan merasakan tidak nyaman. Maksudnya tidak nyaman, pasti anak-anak akan merasa terpaksa bangun harus sebelum jam 7 supaya bisa masuk ke kelas tanpa terlambat. Nah, kemudian ternyata pengertian disiplin dengan disiplin positif itu berbeda. Kalau disiplin tadi yang kita tangkap adalah peraturan, harus melakukan suatu perilaku yang taat dengan peraturan dan ada kaitannya dengan hukuman. Kalau disiplin positif itu merupakan kontrol diri secara sadar akan tanggung jawab atas perilaku yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau disiplin positif itu tidak ada paksaan, tidak ada hukuman. Jadi anak-anak melakukan suatu kegiatan itu secara sadar tanpa adanya paksaan. Jadi dia memang melakukan benar-benar atas kemauannya sendiri dan dengan tanggung jawab. Itu perbedaannya disiplin positif dan disiplin. Nah, di sini yang dimaksud tadi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih artinya atau pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan universal itu? Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai khususnya anak-anak Indonesia itu terdapat pada profil pelajar Pancasila. Jadi apalagi kurikulum kita sudah kurikulum merdeka, kita mengedepankan pendidikan karakter terhadap anak, kita mewujudkan karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, pasti tidak asing lagi bagi Bapak Ibu tentang dimensi profil pelajar Pancasila ini. Apalagi Bapak Ibu setiap hari pasti sudah mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu dimensi pelajar Pancasila.
Biasanya kalau anak-anak saya di kelas 1 itu pagi nih Bapak Ibu, saya ajak bernyanyi Dimensi Profil Pelajar Pancasila ini. Masih ingat Bapak Ibu lagunya Profil Dimensi Pelajar Pancasila? Boleh minta bantuannya kita nyanyikan sama-sama ya? Oke, monggo 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan anak-anak. Jadi ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin kita terapkan pada anak-anak dalam budaya positif. Nah, untuk materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu, di sini anak-anak pasti selalu melakukan perilaku yang bermacam-macam nih. Nah, di sini ternyata ada motivasi perilaku dari manusia. Yang pertama ada motivasi eksternal, di mana kita ketahui kalau motivasi eksternal itu berarti motivasi yang dimunculkan dari luar keinginan mereka. Yang pertama yaitu ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi sudah sempat saya singgung Bapak Ibu. Jadi perilaku anak-anak yang mungkin datang tepat waktu, kemudian atau mungkin yang mengerjakan tugas rumah, atau mungkin berpakaian seragam sesuai dengan hari, itu adalah salah satu motivasi eksternal anak-anak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya Bapak guru olahraga nih, kalau ada yang tidak menggunakan seragam lengkap, ayo maju. Nah, itu adalah salah satu motivasi anak-anak. Nah, biar saya nanti tidak dipanggil Pak Wawan maju, saya tak menggunakan seragam lengkap. Atau mungkin waktu hari Senin sampai Kamis menggunakan sepatu hitam, untuk Jumat dan Sabtu menggunakan sepatu warrior pramuka. Nah, itu juga salah satu tindakan atau perilaku yang menunjukkan untuk menghindari ketidaknyamanan serta hukuman. Berikutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya Bapak Ibu, anak-anak itu berperilaku itu ada kalanya dia ingin berperilaku baik, tapi karena ada embel-embel yang tadi seperti disampaikan Bu Deni, pamrih, nah imbalan. Ternyata itu adalah salah satu motivasi perilaku anak-anak. Jadi anak-anak melakukan suatu hal itu didasari oleh suatu imbalan. Contohnya mungkin Bapak Ibu termasuk saya juga meminta bantuan anak-anak. Nah, minta tolong belikan ini, nanti Bu Guru tak kasih uang. Nah, itu juga termasuk perilaku yang menunjukkan bahwa melakukan suatu hal itu bukan didasari karena kemauan sendiri, tapi karena motivasi eksternal ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi internal. Nah, ini motivasi internal ini motivasi dari dalam diri sendiri, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah tujuan dari budaya positif Bapak Ibu. Jadi kita mengharapkan anak-anak ini melakukan suatu hal yang baik, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang baik, tapi atas dasar kemauannya sendiri, tanpa paksaan, tanpa adanya imbalan, dan mereka sadar, oh iya, yang saya lakukan ini benar, seperti itu. Nah, di sini ternyata hukuman. Nah, pasti tanpa kita sadari, pasti kita sudah melakukan hukuman. Ada kalanya kita melakukan hukuman nih Bapak Ibu terhadap peserta didik kita, di mana hukuman itu pengertiannya adalah tindakan yang dilakukan secara spontan, baik dengan fisik ataupun verbal ketika berbuat salah, sehingga menyebabkan trauma,
mendalam bahkan dendam. Bapak Ibu, ternyata dengan mengikuti guru penggerak ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu, salah satunya tentang hukuman ini. Jadi saya paham ternyata hukuman yang kita berikan kepada peserta didik itu memberikan dampak yang sangat luar biasa. Jadi anak-anak apabila kita memberikan hukuman, entah itu secara verbal, baik kata-kata ataupun kita mengaitkan dengan fisik mereka, pastinya nantinya akan menyebabkan trauma terhadap anak-anak dan juga rasa dendam. Mungkin suatu ketika jika kita memberikan hukuman dengan hukuman fisik, pasti dia akan mengingat-ingat terus. Itu salah satu pelajaran yang saya ambil dari pendidikan ini. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi itu adalah hasil suatu tindakan atau keputusan, di mana ada pepatah mengatakan siapa yang menanam dia yang menuai. Jadi konsekuensi itu hasil dari suatu tindakan yang sudah dilakukan. Siapa yang berbuat, dia pasti yang bertanggung jawab. Jadi dalam konsekuensi ini kita bukan lagi melibatkan hukuman Bapak Ibu, tapi kita memberikan tanggung jawab kepada peserta didik kita atas apa yang sudah dilakukan. Nah, ini ada beberapa kasus Bapak Ibu. Coba kita telaah bersama-sama, kita kelompokkan kira-kira mana saja yang termasuk hukuman, mana saja yang termasuk konsekuensi. Coba Bapak Ibu, untuk yang pertama yang atas ini adalah murid tidak istirahat karena belum selesai menyelesaikan tugasnya. Ini kira-kira apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Coba kita lihat nih, apa benar konsekuensi? Oh iya, bagus, tepuk tangan. Bagus, konsekuensi Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan PR. Hukuman. Coba kita lihat apa benar? Iya, betul. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuat di meja kelas. Konsekuensi? Iya, betul. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, betul, hukuman. Kemudian menggantikan buku teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Betul. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman saat pelajaran. Hukuman. Kemudian hormat bendera di lapangan selama jam pelajaran karena bergurau saat upacara. Hukuman. Waduh, ternyata Bapak Ibu ini semuanya sudah paham dan sudah bisa mengelompokkan mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, ciri-cirinya hukuman dengan konsekuensi adalah jika hukuman itu pasti kita melibatkan fisik ya Bapak Ibu. Fisik, entah itu hukuman secara fisik maupun verbal. Namun kalau konsekuensi, kita istilahnya kita memberikan apa ya, cara seandainya kita menyampaikan ke anak-anak itu memberikan pelajaran kepada anak-anak. Selanjutnya, nah, penghargaan adalah hukuman. Penghargaan itu artinya ternyata sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang, atau meminta, membujuk dorongannya secara eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Bapak Ibu, ini juga pelajaran baru lagi bagi saya, karena ternyata kita memberikan penghargaan kepada murid itu ternyata termasuk hukuman Bapak Ibu. Kok bisa? Jadi saat kita memberikan penghargaan, memberikan hadiah, tanpa kita sadari kita itu memberikan hukuman kepada anak-anak. Contohnya, pada saat anak-anak mungkin panjenengan, ayo siapa yang selesai dulu, nanti Bu Guru kasih permen. Nah, anak-anak langsung pastikan dia langsung berebut, ya, ayo dam-dam mari dam wes, terus dikasih permen. Nah, tapi ada kalanya jika panjenengan tidak menyiapkan penghargaan,
tidak menyiapkan hadiah, nah itu juga berdampak buruk kepada anak-anak. Maka mereka akan merasa, mana hadiahnya? Padahal saya sudah selesai terlebih dahulu. Tanpa disadari kita juga sudah memberikan hukuman. Nah, Bapak Ibu, di sini ada dampak pemberian penghargaan. Ternyata penghargaan itu bukan hanya suatu yang istimewa, tapi memiliki dampak yang negatif. Dampak yang pertama yaitu pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Jangka panjang dan jangka pendeknya itu istilahnya begini Bapak Ibu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, apabila kita memberikan imbalan atau memberikan penghargaan, memberikan hadiah, namun suatu ketika ke depannya kita tidak menyiapkan penghargaan, maka anak-anak istilahnya ketergantungan. Bahasanya Pak Subandri katanya jaga no. Nah, itu pemberian hadiah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum itu maksudnya seperti ini. Kalau panjenengan di dalam kelas memberikan motivasi kepada anak-anak, ayo siapa yang mendapat nilai 100 nanti akan saya beri hadiah berupa pensil warna. Nah, anak-anak pasti akan berebut. Nah, yang merasa mendapat 100 itu tadi dia bangga. Namun pada pertemuan berikutnya panjenengan memberikan motivasi tanpa menyiapkan hadiah. Akhirnya dia merasa kecewa Bapak Ibu. Aku wis mendapat nilai 100, tapi kenapa kok tidak diberi hadiah? Nah, itu merupakan hukuman. Tanpa disadari itu adalah hukuman. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi anak-anak melakukan sesuatu hal dengan adanya iming-iming hadiah, penghargaan, membuat anak-anak itu nantinya jika tidak ada penghargaan, ya sudah malas-malesan, saenake dhewe, terserah dia. Seperti itu. Kemudian penghargaan tidak efektif, sama seperti yang atasnya Bapak Ibu, mengurangi ketepatan, jadi kurang efektif apabila memberikan penghargaan kepada peserta didik kita. Dan penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan itu maksudnya pasti kan apabila panjenengan menyiapkan penghargaan itu bukan untuk satu kelas, tapi hanya untuk 3 terbaik atau 2 terbaik. Nah, sedangkan yang lain itu tadi yang tidak mendapat penghargaan pastinya akan ada sedikit rasa iri. Nah, itu pastinya nanti akan membuat penghargaan itu merusak hubungan antar teman. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Nah, itu tadi. Jadi kalau panjenengan selalu menyiapkan penghargaan, pasti mereka tetap pada pendirian mereka. Jika mereka ingin ingin selalu tampil atau ingin selalu menunjukkan bahwa dia bisa, kalau setiap tahu gurunya membawa penghargaan, pasti semuanya berlomba-lomba. Tapi jika tahu bu guru masuk gak bawa apa-apa, tidak membawa apa-apa, ya sudah. Akhirnya dia bu guru gak bawa hadiah, terserah pokoknya sebisa saya, seperti itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, hampir sama Bapak Ibu dengan menurunkan kualitas. Jadi kreativitas anak-anak juga dipengaruhi dengan adanya pemberian penghargaan tadi. Selanjutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, karena kita ketahui bahwa pemberian penghargaan itu tadi adalah motivasi dari eksternal, dari luar diri peserta didik. Maka dari itu dengan adanya penghargaan tadi, kesadaran peserta didik untuk melakukan suatu hal kebajikan itu berkurang. Jadi semata-mata hanya karena motivasi dari luar dia melakukan suatu hal yang baik, tapi apabila tidak ada motivasi dari luar, maka motivasi dalam dirinya juga tidak akan muncul. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, restitusi. Nah, di sini apa sih itu restitusi Bapak Ibu? Kalau dalam bahasa kamusnya restitusi menurut Gosen
ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau saya simpulkan Bapak Ibu, menurut bahasa saya sendiri, poin yang saya ambil dari restitusi itu adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah dan belajar dari kesalahan. Bukan pegadaian ya Bapak Ibu. Menyelesaikan masalah tanpa masalah dan belajar dari kesalahan. Jadi kita menyelesaikan masalah dengan cara restitusi itu adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tanpa memberikan hukuman, tanpa memberikan penghargaan, tanpa menjatuhkan mental anak, dan tanpa membuat masalah baru. Tentunya supaya kita dapat menciptakan perilaku anak itu karakter yang lebih baik dari belajar kesalahan yang sudah dilakukan itu tadi. Nah, di sini ada tabel identitas gagal dan identitas sukses. Bapak Ibu, setelah kita memahami masing-masing pengertian hukuman dengan konsekuensi dan restitusi, ternyata bisa dikelompokkan mana yang termasuk identitas gagal dan mana yang termasuk identitas sukses. Kita lihat bersama bahwa di sini sudah jelas bahwa hukuman ini merupakan identitas gagal, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini jika kita memberikan hukuman pada peserta didik, maka murid akan belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi ini pengalaman pribadi kita pastinya di sekolah, di kelas masing-masing. Contohnya hal kecil saja pada saat ujian. Anak-anak diminta untuk ayo anak-anak belajar jujur, kerjakan sendiri-sendiri. Tapi ternyata anak-anak itu mungkin ada yang iseng nyontek ke temannya. Nah, karena tadi sudah mungkin panjenengan sudah memberikan siapa yang mencontek nanti kertas ujiannya tidak akan saya nilai. Nah, seperti itu kan sudah termasuk hukuman ya Bapak Ibu. Nah, anak-anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Istilahnya mereka akan berbohong. Itu tadi. Kemudian identitas gagal yang kedua yaitu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Jadi kalau hukuman ini kita pasti tanpa sadar, kalau kita marah itu pasti kata-kata yang negatif yang kita keluarkan. Nah, itu pasti akan berdampak seperti itu. Jadi karena kesalahan yang dibuat oleh peserta didik kita marah, kita melakukan atau mengeluarkan kata-kata penguatan negatif, mesti senengane, yo iki lakone. Nah, itu adalah penguatan negatif, Bapak Ibu. Selanjutnya dampak pada murid, pasti mereka akan merasa marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, jika kita memberikan hukuman itu pasti membuat anak tanpa ditanya pun pasti siapa sih yang suka dihukum. Dalam hati mereka pasti mereka merasa marah. Dalam hati kecil mereka pasti mereka merasa rendah hati, rendah diri. Apalagi biasanya kan mungkin contohnya kalau pada saat upacara ada yang terlambat. Nah, sudah diberitahu kalau upacara terlambat tidak boleh masuk sekolah, harus menunggu di depan pagar sampai upacara selesai. Otomatis kan teman-teman yang lain memperhatikan, oh iku sing terlambat, oh si A sing terlambat, oh si B sing terlambat. Nah, itu nantinya pasti dia akan merasa marah, merasa bersalah, dan juga merasa rendah diri. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Namanya hukuman itu kan kita tidak bisa merencanakan ya Bapak Ibu. Jadi hukuman yang kita berikan itu tanpa sadar dan tanpa rencana, tidak semayanan. Nah, mungkin Pak Bandri muridnya datang terlambat. Nah, posisinya Pak Bandri tanpa sadar langsung memberi apa Pak? Sudah keluar, nggak usah ikut pelajaran.
Itu adalah hukuman yang tiba-tiba dan tidak diharapkan oleh peserta didik kita. Kemudian di sini ada identitas sukses. Ternyata yang termasuk identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi, Bapak Ibu. Namun di sini ada perbedaan warna. Pada konsekuensi ini tabel berwarna kuning, sedangkan yang restitusi ini tabelnya berwarna hijau. Berarti kalau disimpulkan, yang paling tepat kita lakukan itu adalah yang restitusi. Kalau yang konsekuensi ini memang sudah termasuk identitas sukses, tapi yang lebih baik itu yang dilakukan adalah yang restitusi. Nah, dari konsekuensi ini dikatakan identitas sukses itu karena murid belajar taat peraturan. Karena murid itu pasti melakukan suatu hal kesalahan dan diberikan konsekuensi. Setelah itu pastinya untuk kedepannya mereka akan berpikir, oh saya tidak boleh melakukan hal yang seperti tadi lagi, akibatnya nanti saya harus seperti ini. Nah itu, jadi membuat peserta didik itu menjadi taat terhadap peraturan. Kemudian berikutnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Ini lebih baik Bapak Ibu daripada dengan penguatan negatif. Jadi kita memberikan penguatan positif. Mungkin kalau di dalam kelas putra putri Bapak Ibu di dalam kelas itu mengerjakan tugas tidak selesai. Nah, terus akhirnya dia harus menyelesaikan tugas di saat jam istirahat. Nah, itu kan tanpa kita memberikan hukuman, tapi kita memberikan tanggung jawab, memunculkan tanggung jawab kepada peserta didik. Tanggung jawabnya, tugasnya harus diselesaikan. Nah, seperti itu. Kemudian kehilangan hak waktu jeda seorang diri dan penahanan. Ini ada hubungannya dengan penguatan positif tadi. Kalau anak-anak belum selesai mengerjakan tugas karena tadinya mungkin banyak ngobrol di dalam kelas, maka diminta untuk melanjutkan saat istirahat. Otomatis kita sudah menghilangkan hak mereka, Bapak Ibu. Karena haknya mereka adalah beristirahat, berarti anak-anak boleh istirahat, bermain, makan, minum. Namun apabila anak-anak tidak selesai mengerjakan tugas, kita ambil haknya, kehilangan hak mereka. Jadi haknya untuk istirahat itu sudah hilang. Kemudian berikutnya adalah sudah diketahui dan masuk akal. Jadi adanya konsekuensi ini pasti anak-anak sudah paham. Berarti kalau saya ramai di dalam kelas, tugas belum selesai, saya harus menyelesaikannya. Kalau waktu istirahat, meskipun sudah istirahat, tetap harus diselesaikan. Selanjutnya yaitu restitusi. Jadi murid belajar memecahkan masalah. Seperti yang saya katakan tadi, kita menyelesaikan masalah tanpa masalah dan belajar dari kesalahan. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi pada saat kita menyelesaikan masalah dengan restitusi, kita harus memancing anak-anak untuk anak-anak itu dapat mencari solusi dari permasalahan yang sudah mereka lakukan. Pemecahan masalahnya itu ada pada diri anak-anak itu. Kemudian anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi pada saat anak-anak melakukan salah, Bapak Ibu, alangkah baiknya kita melakukan pemecahan masalah itu jangan langsung hari itu. Jadi sekarang dia tidak mengerjakan PR, mungkin jangan langsung ditunjuk, nah kamu ini gini, jangan. Jadi kita memberikan waktu, mungkin tanpa yang lain tahu, nanti pulang sekolah atau waktu istirahat kita berikan jeda atau kita carikan waktu supaya anak-anak itu tidak kehilangan waktu mereka. Selanjutnya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi kita bisa melakukan janjian. Nah, nanti temui Pak Bandri waktu pulang sekolah, jangan pulang dulu. Nah, itu merupakan undangan untuk melakukan restitusi. Untuk materi yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas.
Kenapa kok bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan itu diambil dari kesepakatan kelas tadi. Terima kasih Bu Eli. Kata Bu Eli kalau keyakinan diambil dari kesepakatan. Bagus. Jadi kenapa bukan peraturan Bapak Ibu? Nah, karena keyakinan kelas itu adalah untuk mewujudkan atau mendukung motivasi intrinsik yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, bukan hanya sekedar mematuhi peraturan. Jadi yang dikatakan Bu Eli tadi betul. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, pastinya kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu yang nantinya akan dijadikan keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas tadi, anak-anak pasti dapat menjadikan pedoman kesadaran diri. Dengan adanya keyakinan dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi yang dikatakan Bu Eli tadi bahwa keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan kelas. Kemudian dengan keyakinan kelas nanti kita dapat menciptakan lingkungan positif dan juga kita dapat menerapkan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, kebetulan saya di kelas 1 sudah membuat keyakinan kelas. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam membuat keyakinan kelas yaitu yang pertama adalah tanya jawab dengan siswa tentang kelas impian. Jadi sebelum saya membuat keyakinan kelas, saya bertanya kepada peserta didik saya, kira-kira kelas yang seperti apa yang kalian inginkan? Di dalam kelas ini kita ingin seperti apa? Kelas impiannya seperti apa? Jadi saya melakukan tanya jawab terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua, menampung semua jawaban siswa. Pastikan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain jawabannya berbeda. Jadi saya tampung semua jawaban mereka. Selanjutnya menuliskan keyakinan kelas dengan kalimat yang positif. Bapak Ibu, maksud dari kalimat yang positif itu adalah ternyata Bapak Ibu, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat itu tidak boleh menggunakan kata-kata tidak, jangan, itu ternyata tidak boleh. Contohnya, waktu itu di kelas saya, anak-anak saya tanya, anak-anak kalau di dalam kelas kalian inginnya seperti apa supaya kelas kita ini nyaman, tenang? Tidak boleh rame Bu, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh jalan-jalan. Nah, ternyata kata-kata tidak itu tidak diperkenankan untuk membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi setelah menampung dan menulis jawabannya anak-anak itu tadi, saya mengubah kalimat negatif anak-anak menjadi kalimat yang positif. Kemudian yang terakhir, saya melibatkan siswa saya dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi saat pembuatan keyakinan kelas itu bukan berarti keyakinan kelas yang menulis bu gurunya, yang menempel bu gurunya, yang membuat bu gurunya, bukan. Tapi keyakinan kelas itu adalah dibuat dengan kesepakatan yang dibuat oleh anggota kelasnya, termasuk peserta didik itu tadi. Nah, ini Bapak Ibu, contoh dokumentasi yang sudah saya lakukan di dalam kelas saat membuat keyakinan kelas.
itu tadi Bapak Ibu dokumentasi saya membuat keyakinan kelas bersama peserta didik saya di kelas 1. Nah, kemudian pelibatan saya terhadap peserta didik yaitu ini. Jadi saya melibatkan peserta didik saya untuk membuat cap jempol Bapak Ibu, karena awal masuk anak kelas 1 biasanya kan masih ada beberapa yang belum bisa menulis, kemudian hafal huruf juga masih ada yang belum hafal huruf. Jadi saya membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas ini tadi, saya minta melibatkan peserta didik saya dengan membuat cap jempol. Nah, untuk materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu, di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia pertama yaitu bertahan hidup. Pastinya panjenengan sudah paham semua bahwa manusia itu yang paling penting adalah membutuhkan kesehatan, makan, minum, rumah, pakaian. Nah, itu adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Jadi ibaratnya saling memberi, saling berbagi, itu adalah kebutuhan disayangi dan diterima. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan, itu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi kebutuhan manusia tentang penguasaan itu adalah kebutuhan membuktikan bahwa oh ya, saya bisa, buktinya saya bagi anak-anak ya Bapak Ibu, saya bisa, buktinya saya bisa mendapat juara atau ranking 3 besar. Nah, itu adalah penguasaan. Kemudian kebutuhan untuk bebas, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Ini bagi peserta didik kita untuk kebebasan Bapak Ibu. Jadi dalam pembelajaran itu ada kalanya kita memberikan kebebasan kepada peserta didik kita. Bukan berarti kebebasan sudah dikasih tugas buka halaman sekian terus Bapak Ibu gurunya keluar. Bukan. Maksud dari kebebasan itu adalah mungkin ada kalanya anak-anak ingin belajar di luar kelas. Nah, kita beri kebebasan, ya silakan, asalkan itu ada panduannya. Kita tetap mendampingi anak-anak. Mungkin Bu ingin belajar di perpustakaan, nah itu juga kita berikan kebebasan. Selanjutnya yaitu kebutuhan kesenangan, bermain, tertawa. Nah, jadi kita diharapkan dapat menciptakan suasana pembelajaran di kelas itu yang menyenangkan tanpa tekanan. Apalagi kalau yang namanya anak-anak sudah mungkin tertekan, mau ada pelajaran yang paling ditakuti anak-anak itu adalah pelajaran matematika ya Bapak Ibu. Jangankan anak-anak, saya sendiri matematika juga takut. Jadi jangankan belum mulai pelajaran, biasanya kalau guru mapel matematika masuk itu wes takut di sini akhirnya. Nah, itu dihindari Bapak Ibu. Jadi kita buat, ternyata matematika itu bisa kita buat pelajaran yang menyenangkan. Nah, dari yang kelima yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, di sini 5 posisi kontrol guru itu ada 1 penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Untuk penghukum
Ini adalah menggunakan hukuman baik fisik atau verbal. Ciri-cirinya biasanya ini ada kata-kata atuhi aturan saya atau awas. Nah, itu biasanya mengancam Bapak Ibu. Jadi kata-kata yang dilakukan seorang penghukum itu biasanya mengancam. Kemudian atau mungkin istilahnya kalau Pak Subardi, nah iki penggaweane, gak mana tak? Nah itu biasanya itu penghukum itu seperti itu. Nah, guru yang seperti ini Bapak Ibu senantiasa hanya ada satu cara agar pembelajaran itu berhasil. Caranya siapa? Ya caranya Pak Guru itu. Sedangkan kita sebenarnya dalam kelas itu kita diminta untuk istilahnya kita melayani peserta didik. Bukan peserta didik yang mengikuti kemauan kita, tapi kita yang mengikuti kemauan peserta didik. Ngoten nggih Pak Badri? Oh, nggih, Rupani. Nggih. Kemudian pembuat merasa bersalah. Jadi biasanya itu kita dalam menyelesaikan masalah, kata-kata yang kita gunakan itu lembut Bapak Ibu, tapi istilahnya kata-katanya lembut tapi nyelkit. Jadi anak-anak itu merasa bersalah dan tidak nyaman. Kemudian anak-anak juga akan merasa rendah diri sehingga menciptakan penilaian buruk terhadap dirinya. Contoh kata-katanya ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali saya harus memberitahumu? Gak kasihan kamu sama saya. Nah, biasanya kalau anak yang salah kan, yole wes dikandani bolak-balik, sama kok gak seakan ambek bu guru. Nah, biasanya seperti itu. Itu ternyata kita termasuk ini Bapak Ibu, pembuat merasa bersalah. Nah, kemudian teman, nah ini bestie, biasanya Kak Kolis guru pramuka ini. Ini kata atau tindakannya itu tidak akan menyakiti murid, disertai dengan humor, ada guyon biasanya ya. Tapi dampak negatifnya ketika guru sudah tidak membantu murid, maka murid akan merasa kecewa karena sudah terlanjur bergantung kepada guru tersebut. Jadi istilahnya mungkin saat ini dia melakukan kesalahan dibela sama salah satu guru yang sudah merasa bestie tadi. Tapi kesalahan berikutnya bestinya nggak ada, nggak dibantu sama bu guru ini, dia jadi kecewa. Itu tadi kata-katanya biasanya gini, ya sudah tidak apa-apa, nanti saya bereskan. Nah, kata-katanya bestie, wis tenang aja, urusanku kok. Ya Pak Badri deh. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah ingat gak? Biasanya Kak Kolis bantu apa? Wis tak bantu, tenang aja. Itu biasanya kata-kata posisi teman. Nah berikutnya pemantau Bapak Ibu. Jadi pemantau itu hanya mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi. Jadi istilahnya kalau pemantau itu hanya mengingatkan. Jadi kalau ada peserta didik yang berbuat salah, mengingatkan peraturannya apa, kamu sudah tahu konsekuensinya apa. Itu pemantau. Nah ini yang terakhir adalah manajer, di mana posisi guru itu berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalimatnya biasanya seperti ini, apa yang kamu yakini? Nah, makanya fungsinya keyakinan kelas itu tadi itu Bapak Ibu. Kita tidak usah perlu berkata panjang lebar, kita hanya menuntun murid. Jika dia melakukan kesalahan, kita tidak mengingatkan saja. Keyakinan kelas kita apa le? Seperti itu. Kemudian jika kamu sudah meyakini, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Sudah tahu kan keyakinan kelas kita? Nah, kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Jadi fungsinya ternyata banyak sekali keyakinan kelas itu. Dari posisi manajer ini Bapak Ibu, ternyata posisi manajer yang akan kita kaitkan dengan restitusi, motivasi intrinsiknya muncul dan menjadi sebuah disiplin positif. Jadi jika kita menerapkan posisi manajer, disiplin positif ini bisa kita lakukan. Nah, tadi rupanya hampir 30 menit lebih
saya memberikan materi, rupanya perlu penyegaran lagi Bapak Ibu. Coba kita bermain teka-teki Bapak Ibu ya. Nah, teka-teki. Monggo Pak Wawan. Nah, ini teka-teki Pak Wawan. Negara mana yang hanya terdapat 2 wanita saja? Negara mana? Negara Konoha. Negara Konoha. Negara mana Bapak Ibu yang terdapat hanya wanita, 2 wanita saja? Silen. Wes, bahasa Inggris. Bapak Ibu yang lain mungkin mungkin ada jawaban yang lain. Negara yang hanya terdapat 2 wanita saja. Cuma 2. Laki-lakinya, wanitanya cuma 2, Pak. Oh, tuh. Oke. Oh, Portugal. Apa? Pas? Adelaide. Oke. Negara apa, Pak? Jawabannya Italia, Bapak Ibu. Italia. Oke, selanjutnya. Nah, ini Burumi. 1 sama dengan 4. Kalau 2 sama dengan 3. Kalau 3 sama dengan 4. Nah, kalau 4 kira-kira sama dengan berapa? 3. Kunci ya, 3. Maka, Bapak Ibu yang lain. Nah, sambil oke, konsentrasi. 1, 7. 2. Ganjil. Gimana Bapak Ibu? Burumi tadi 3, kayak Pak 2. Deal? 2. Oke, kita lihat jawabannya. 4 sama dengan 5. Kenapa? Karena 4 itu ada 5 huruf. Nah, kalau tadi bisa diperhatikan, kalau 1 hurufnya ada 4, S-A-T-U. Nah, kalau 2 hurufnya ada 3, D-U-A. Kalau 3 hurufnya ada 4, T-I-G-A. Nah, kalau 4 hurufnya ada 5, E-M-P-A-T. Terlalu serius burungnya. Nah, ini jika Anda menjumpai bangkai buaya dan bangkai tikus, mana yang akan Anda tutup terlebih dahulu? Hidup. Apa yang Bapak? Hidung? Oh, hidung. Alhamdulillah, ternyata sekarang sudah berkumpul jiwanya. Tadi pikirannya kemana-mana, sekarang sudah berkumpul di ruangan ini. Iya, hidung. Buaya darat atau buaya laut? Wah, ini. Ya, sudah dijawab Bapak. Buaya daratnya di sini. Oke. Nah, selanjutnya, saat muda aku tinggi, saat tua aku pendek. Aku tadi ya Pak Bandri. Angin adalah musuhku. Apakah aku? Pak Subandri. Oh enggak. Saat muda aku tinggi, saat tua aku pendek. Angin adalah musuhku. Apa? Apa? Padi. Yang lain? Nah, semakin tinggi pendek terkena angin melewat gini. Bisa. Monggo, yang lain. Pak Subandri musuhnya angin. Oke, sudah ya. Tadi jawabannya padi. Coba kita lihat apakah benar jawabannya padi. Lilin, Ibu. Lilin. Jadi kalau muda tinggi, kalau sudah dinyalakan semakin tua, semakin pendek. Musuhnya angin. Kalau diterpa angin mati sudah. Nah, itu. Oke, terima kasih. Materi yang terakhir Bapak Ibu yaitu tentang segitiga restitusi. Kalau sudah kata-kata ini saya sudah sulit, tidak bisa berword-word, Pak. Jadi segitiga restitusi di sini adalah sebuah pendekatan dalam menyelesaikan masalah, memunculkan motivasi intrinsik sehingga budaya positif dapat tumbuh. Masih ingat tadi saya menyimpulkan kalau restitusi
restitusi itu adalah menyelesaikan masalah, tanpa masalah belajar dari kesalahan. Jadi kita memecahkan masalah dengan segitiga restitusi ini itu dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu, memunculkan motivasi terhadap peserta didik dari dalam diri sehingga nanti budaya positif itu dapat tumbuh. Nah ini Bapak Ibu, segitiga restitusi seperti ini. Kalau tadi Pak Bandri bilang dipikirnya cinta yang segitiga, ternyata restitusi itu ada segitiganya Bapak. Yang pertama ini adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah jadi ini bisa kita peragakan pada anak-anak. Apabila saat anak-anak melakukan kesalahan, kita bisa melakukan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi prosesnya kita menuntut agar menjadi peserta didik itu akan menjadi orang gagal, tidak gagal, dan bersedia memperbaikinya. Contoh kata-katanya itu adalah ibaratnya kita memuji terlebih dahulu. Jangan anak langsung diadili, dihakimi. Jadi kita memuji dulu, tidak apa-apa, berbuat salah tidak apa-apa. Kita juga pernah berbuat salah. Nah, kemudian manusia itu tidak ada yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Saya tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi saya mencari solusi permasalahan. Jadi jangan langsung ini. Nah, biasanya kalau panjenengan menghukum atau menyelesaikan masalah itu kan pasti menggunakan kata-katanya langsung menghakimi. Itu tidak. Kalau menstabilkan identitas, kita jangan menghakimi atau mengadili peserta didik. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi kegiatan kita adalah mencari tahu penyebabnya, kemudian karena setiap tindakan itu ada penyebabnya, mengidentifikasi kebutuhan dasarnya dan menemukan solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh kalimatnya yang jelas pastinya kita harus mau mendengarkan alasan dari peserta didik. Jangan langsung kita menjudge, oh ini yang salah dari salah satu pihak. Biasanya yang sering terjadi adalah kasus pertengkaran gelut antara dua orang. Pasti yang satu menyalahkan si A, yang si A menyalahkan si B. Kita harus cari tahu dulu. Nah, ini pasti semuanya punya alasan. Kata-katanya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, ternyata kita menghubungkan lagi ke keyakinan kelas kita, Bapak Ibu. Dengan adanya keyakinan kelas kita menghubungkan nilai-nilai yang sudah dipercaya, yang sudah disepakati. Apabila mereka melakukan kesalahan, kita tinggal menghubungkan saja. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Jadi dia pasti bisa menjawab sendiri, oh iya, saya salah, keyakinan kelasnya seperti ini. Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kapan kamu akan melaksanakannya? Jadi dalam segitiga restitusi itu kita tidak memberikan solusi Bapak Ibu, tapi anak-anak sendiri yang mencari solusi dari masalah yang telah mereka lakukan. Nah, ini saya juga sudah mempraktikkan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi di kelas saya. Konten.
Nah, Yusuf ini kan tidak keyakinan kita yang sudah disepakati bersama. Kira-kira keyakinan mana yang disepakati bersama kalau dia dari kesalahan Yusuf tadi? Nah, betul. Kalau itu, bagaimana rencana Yusuf untuk memperbaiki kesalahan itu? Nah, aku mendukung sekali rencananya Yusuf supaya kejadian seperti tadi tidak berulang lagi. Ya, semangat ya Yusuf. Nah, sekarang Yusuf boleh pulang. Ya, ya. Oke. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tadi tidak terlalu memperhatikan kalau dilihat kasus yang pertama tadi, Yusuf ini kenapa Bapak Ibu? Terlambat. Kenapa alasannya terlambat tadi? Selalu ngomong. Nah, tidak dilihat. Padahal menarik sekali Bapak Ibu. Alasannya terlambat saya tanya, pasti kamu punya alasan. Ternyata alasannya saya tidurnya terlalu malam karena melihat pandangan. Nah, itu tadi. Jadi alasannya karena melihat pandangan sampai malam, tidurnya terlalu malam, bangunnya jadi kesiangan. Nah, ini Bapak Ibu, untuk berikutnya testimoni dari Yusuf. melakukan percakapan yang tidak bisa menemukan solusi agar tidak terlambat datang ke sekolah seperti tidak tidur terlalu malam. Terima kasih. Oke. Ini untuk kasus yang kedua Bapak Ibu. Kalau begitu, apa rencana Yovan untuk memperbaiki kesalahan itu? Bagus, semangat ya Nak. Sekarang Yovan boleh istirahat. Iya. Nah, itu tadi Bapak Ibu untuk kasus yang kedua adalah tidak mengerjakan PR. Jadi alasannya karena dia pergi ke pasar malam, pulang dari pasar malam langsung tidur, lupa PR-nya tidak dikerjakan. Nah, ini untuk selanjutnya yaitu testimoni dari Yovan. Perkenalkan, nama saya Yovan Putranti, yaitu perkenalkan saya setelah melakukan percakapan dengan boneka menemukan solusi mengerjakan PR waktu seperti PR yang sekolah. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Itulah tadi materi tentang budaya positif yang sudah saya sampaikan.
Nah, ini ada kata-kata Bapak Ibu, mulailah budaya positif dari diri sendiri. Ternyata budaya positif itu bisa kita lakukan bukan hanya di sekolah Bapak Ibu, kita bisa melakukannya juga di rumah. Nah, ini Bu Eli berpikir, oh ya wis kalau gitu nanti aku di rumah mau membuat keyakinan rumah gitu. Bu Eli. Jadi nanti kalau putranya membuat kesalahan bisa, ayo keyakinan rumah kita apa? Dan seperti itu Bu Eli ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Cukup sekian dari saya pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada Bu Lika. Ya. Terima kasih ya Bu Lika atas pemaparannya yang sangat menarik sekali tentang budaya positif. Tentunya sangat menambah wawasan bagi kita semua. Bapak Ibu, ya untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk memberi tanggapan tentang budaya positif yang telah dipaparkan oleh Bu Lida. Monggo ini untuk saya buka pertanyaan untuk satu pertanyaan dulu. Tanggapan Bu Rumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi ini saya hanya mau bertanya sedikit. Di sini diterangkan mulailah budaya positif sendiri. Gini, kalau kita mempunyai masalah di dalam kelas, bagaimanakah cara kita memunculkan budaya positif itu dalam diri kita sendiri? Itu caranya bagaimana? Apakah ada kiat-kiat dari panjenengan cara memunculkan budaya positif yang ada dalam diri kita sendiri sebagai pendidik yang nanti bisa tersalurkan ke anak-anak? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Monggo. Terima kasih Bu Rumi atas pertanyaannya. Tadi disampaikan bahwa bagaimana memunculkan budaya positif pada diri kita sendiri yang nantinya bisa diterapkan kepada peserta didik. Yang pertama, kalau menurut saya, budaya positif yang kita lakukan itu adalah tadi kan saya sampaikan bahwa budaya positif itu kita melakukan nilai-nilai kebajikan yang baik. Kita memunculkan nilai-nilai yang baik. Yang pertama berarti kita harus memberikan contoh terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita yakini dulu nilai-nilai yang baik itu yang seperti apa. Jadi setelah kita meyakini bahwa oh iya nilai-nilai kebaikan, misalkan contoh kecil saja datang tepat waktu ya Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik ya, apalagi kalau bisa kita datang mendahului sebelum peserta didik kita ya, seperti itu. Jadi kita terapkan dulu kepada diri kita. Sebelum kita membuat keyakinan kepada murid kita di kelas bahwa datang tepat waktu, maka kita harus memberikan contoh. Begitu. Jadi jangan hanya kita bisa membuat keyakinan dan kesepakatan kelas bersama peserta didik. Ayo anak-anak, keyakinan kelasnya harus datang tepat waktu. Tapi Bapak Ibu gurunya terlambat. Nah, itu kan tanpa kita sadari kita hanya bisa berteori tanpa bisa mempraktikkan seperti itu. Kalau kiat-kiat, ngapunten Bu Rumi, yang namanya budaya positif yang terwujudkan atau dimulai dari diri sendiri itu kan sesuai dengan kesadaran masing-masing. Karena kesadaran atau keinginan motivasi intrinsik saya dengan Bu Rumi itu berbeda. Kalau dari saya seperti itu. Jadi sebelum saya mewujudkan budaya positif ke peserta didik, saya terlebih dahulu memunculkan itu, meyakini bahwa hal-hal yang saya lakukan itu kalau bisa yang baik-baik dan saya terapkan sendiri sebagai contoh bentuk yang saya lakukan, saya contohkan kepada anak-anak seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang lain setelah mendengarkan atau menyimak presentasi dari saya mungkin ada tanggapan mungkin tentang memunculkan budaya positif dimulai dari diri sendiri. Itu kira-kira kalau menurut Bapak Ibu seperti apa? Monggo. Ada tanggapan mungkin atau tambahan? Kalau dari saya seperti itu. Oke, terima kasih.
Terima kasih ya atas berita atas menjawab pertanyaan dari Bu Yomi. Untuk pertanyaan kedua, barangkali ada Bu Devi. Buka tulis. Ya, buka tulis. Oke, langsung saja nih Bunda. Mohon maaf juga tadi telat. Karena tadi datangnya sedikit telat, jadi saya dapat materi, tapi alhamdulillah itu berkesan buat saya meskipun sangat cepat. Dan saya hanya ingin bertanya dan ingin mendapat solusi dari jangan yang dari segi peserta didik kita kan tidak boleh terlalu friendly ya Bu ya. Tapi itu kan kalau beberapa guru kan mempunyai metode atau teknik karena memang anak itu kalau terlalu dibebaskan ya nanti sifatnya dia akan bebas gitu. Tapi menurut Bu Rida sendiri, apakah metode itu salah atau memang lebih baik seperti ini? Mohon arahannya gitu, yang tadinya terlalu gas itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan kedua dari Pak Kolis ya. Ini monggo untuk ini. Terima kasih Pak Kolis atas pertanyaannya. Tadi yang disampaikan Pak Kolis adalah pengaruh atau posisi tentang teman itu tadi ya, memposisikan kita sebagai teman kepada peserta didik. Kalau menurut saya Pak Kolis tidak ada salahnya. Ada kalanya memang kita harus menjadi teman bagi peserta didik kita. Namun bukan berarti kalau sudah berteman ya wis pasti los gitu boten ya Kak Olis nih. Jadi mungkin kita harus ada batasannya. Jadi ada kalanya seperti kita di dalam kelas gitu. Ada kalanya kita belajar dengan santai tapi serius gitu. Nah, ada kalanya juga kalau Kak Olis sekarang di sekolah mungkin wah semuanya bestie dengan Kak Olis ya. Tapi alhamdulillah kalau saya lihat Pak Olis itu sudah memposisikan diri mana saatnya menjadi teman, mana saatnya menjadi pendidik, mana saatnya juga menjadi kakak pembina pramuka. Itu yang saya lihat dari Pak Olis. Jadi sangat bagus sekali karena Kak Olis juga sudah menerapkan posisi teman. Namun itu tadi kita juga masih sama-sama belajar Kak Olis ya. Saya juga masih belajar bagaimana cara memposisikan saya sebagai manajer tadi. Ada kalanya juga pasti posisi teman itu juga dibutuhkan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Kolis ya. Untuk pertanyaan ketiga masih tak cukup? Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih ya Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Supanyar ya, serta Bapak Ibu Guru tamu undangan atas partisipasinya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Harapannya semoga kita dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita masing-masing sehingga dapat menumbuh kembangkan karakter baik pada peserta didik. Untuk acara yang terakhir yaitu doa kepada Bapak Subandri, kami persilakan untuk memimpin doa. Ya, sebelum berdoa, terima kasih dua pertanyaan yang bagus tadi. Saya cuma menanggapi kiat-kiat yang ditanyakan Bu Rumi itu sebetulnya tindakannya cuma satu: berpikir positif, berbuat positif, bertindak positif. Untuk Pak Kolis itu memang sebetulnya sudah dilakukan, cuma ini kan dijelaskan sekelumit, sebetulnya sudah dipraktekkan itu. Itu aja untuk saya. Kita akhiri berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berdoa, saya harapkan kegiatan ini nanti nular. Iya, nular. Ini kan bergerak kan 2 orang, jadi nanti menular. Semuanya kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi umat kita.
hamdu kama yanbaghi li dzalika wa tidranik walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya wali amin agni bihalika an haramika wa bi taatika an maksiatika wa bil fadlika an maghfirah. Allahumma sholli sholatan tujina biha jamil ahwali wal afat wa taqilana biha jamil hasad wa tutahhiruna biha min jami'il khairat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tudhilna biha min jamil khairat fi hayati wa ba'da mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kami ucapkan ya kepada Bapak Subhandi yang telah memberikan doa, semoga pada desiminasi ini yang telah dibawakan berita mendapatkan rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui, sampailah kita pada acara penutup. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan pada acara hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang berkenan, kami mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.